Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Febriani, NPM 20010510444. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam, yaitu tentang antara wahyu dan akal. Baik, langsung saja. Wahyu dan akal yaitu tidak mungkin bertentangan. Wahyu menempati posisi yang sangat mulia dan akal pun juga. Wahyu berlaku untuk seluruh umat manusia dan akal pun juga. Selanjutnya yaitu tentang perbedaan keduanya. Perbedaan yang pertama yaitu wahyu diturunkan Allah kepada manusia melalui perantara nabi atau rasul, sedangkan akal tidak. Dan untuk perbedaan yang kedua yaitu wahyu menembus batas ruang dan waktu, sedangkan akal tidak. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan persoalan akal dan wahyu. Setidaknya ada empat aliran teologi yang ikut berbicara, yaitu yang pertama aliran Mu'tazilah, aliran Asy'ariyah, aliran Maturidiyah Samarkand, dan aliran Maturidiyah Bokharoh. Sedangkan ada hal yang dipersoalkan, yaitu ada empat, yaitu pertama mengetahui Tuhan, yang kedua kewajiban mengetahui Tuhan, yang selanjutnya mengetahui baik dan buruk, dan selanjutnya kewajiban melakukan yang baik dan menjauhi yang buruk. Langsung saja, yang pertama yaitu menurut aliran Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah, seluruh pengetahuan dapat diperoleh melalui akal, termasuk mengetahui adanya Tuhan dan kewajiban beribadah kepada Tuhan. Menurut Abu Huzail, menegaskan bahwa meskipun wahyu tidak turun, maka manusia tetap wajib beribadah kepada Tuhan sesuai dengan pengetahuannya tentang Tuhan. Begitu juga dengan kebaikan dan keburukan juga dapat diketahui melalui akal. Jika dengan akal manusia dapat mengetahui baik dan buruknya, maka dengan akal juga manusia harus tahu bahwa melakukan kebaikan itu adalah wajib dan menjauhi keburukannya itu juga wajib. Selanjutnya yaitu menurut aliran Asy'ariyah. Pertama, semua kewajiban manusia hanya dapat diketahui melalui wahyu. Jika wahyu tidak turun, maka tidak ada kewajiban atau taklif bagi manusia. Karena akal tidak mampu membuat kewajiban tersebut, terutama kewajiban beribadah kepada Tuhan dan kewajiban melakukan yang baik serta kewajiban menjauhi yang buruk. Adapun berkaitan dengan mengetahui Tuhan, Asy'ariyah sepakat dengan Mu'tazilah, yaitu dapat diketahui melalui akal, sedangkan mengetahui baik dan buruk, akal tidak mampu karena sifat baik dan buruk sangat terkait dengan syariat. Baik, selanjutnya yaitu sesuatu disebut baik jika dapat pujian syariat. Sesuatu disebut baik jika dapat pujian syariat, dapat dianggap buruk jika dikecam oleh syariat. Karena pujian dan kecaman bersumber dari wahyu, maka sesuatu dapat dikatakan baik atau buruk juga melalui wahyunya. Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga, aliran Maturidiyah Samarkand. Menurutnya, akal mampu mengetahui tiga hal, yaitu yang pertama mengetahui Tuhan, mengetahui kewajiban beribadah kepada Tuhan, dan mengetahui baik dan buruk. Hal ini sama dengan Mu'tazilah, bahwa akal manusia memiliki kemampuan untuk mengetahuinya. Artinya dalam hal ini wahyu hanya berfungsi sebagai konfirmasi terhadap pengetahuan akal. Sedangkan pengetahuan tentang kewajiban melakukan yang baik dan menjauhi yang buruk, akal tidak punya kemampuan. Yang berperan di sini adalah wahyu. Hanya saja menurutnya sebab yang mewajibkannya dapat diketahui akal, yaitu seperti jujur itu diwajibkan
karena membuat pelakunya menjadi terhormat. Baik, yang selanjutnya yaitu aliran yang terakhir, yaitu aliran Maturidiyah Bukhara. Yaitu aliran ini ternyata lebih dekat kepada Asy'ariyah, di mana akal baginya hanya dapat mengetahui Tuhan. Karena itu tidak alasan bagi siapapun untuk tidak tahu tentang Tuhan, karena hal itu memang kapasitas dari akal. Namun sedikit berbeda dengan Asy'ariyah, baginya akal juga mampu mengetahui baik dan buruk, karena baik dan buruk dapat dilihat dari sifat natur dari sesuatu itu. Adapun mengetahui kewajiban hanya dapat dilakukan melalui wahyu, karena akal tidak punya kapasitas dalam hal itu. Dalam agama, setiap kewajiban memiliki konsekuensi hukum di akhirat, karena itu yang berperan di sini adalah wahyu. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana fungsi wahyu. Pertanyaan ini hanya dapat ditujukan kepada Mu'tazilah dan Maturidiyah Samarkand. Karena apa? Karena bagi mereka, akal manusia memiliki kemampuan yang luar biasa, sehingga tanpa wahyu pun manusia dapat mengetahui semua hal yang berkaitan dengan ketuhanan dan perbuatan manusia. Ada dugaan bahwa mereka, terutama Mu'tazilah, menafikan wahyu karena terlalu besar memberikan kapasitas kepada akal manusia. Namun ternyata dugaan itu keliru, karena wahyu bagi mereka tetap dibutuhkan, yakni untuk mengetahui cara beribadah kepada Tuhan. Selanjutnya, fungsi wahyu yaitu sebagai konfirmasi terhadap pengetahuan yang dihasilkan oleh akal, sebagai informasi terhadap pengetahuan yang berkaitan dengan hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan. Jadi ternyata seberapapun besarnya kemampuan akal, ternyata akal tidak mampu mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Tuhan. Dalam hal itu, wahyu turun memberikan petunjuk. Jadi menurut Mu'tazilah, wahyu berperan sebagai konfirmasi terhadap pengetahuan yang sudah dimiliki oleh manusia. 4 pengetahuan di atas, serta sebagai informasi bagi manusia tentang hal-hal yang berkaitan dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan. Jadi, jika manusia tidak menggunakan wahyu, maka akan dikhawatirkan mereka akan tersesat. Baik, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.